Halo warga pecinta KDM. Guys, Said Iqbal berulah lagi. Lagi-lagi Said Iqbal berulah lagi. Kemarin dia menghujat Pak KDM, sekarang dia mulai menyerang Pak Prabowo, guys. Wow, luar biasa. Kemarin dia menghujat Pak KDM, nggak berhasil, sekarang mulai menghujat Pak Prabowo. Lama-lama gua citak juga nih kepala nih Pak Said Iqbal ini ya kan. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju kalau gue jitak kepalanya? Jadi gini guys ya, menurut keyakinan saya Pak Said Iqbal ini bukan orang jujur, bukan orang yang bisa dipercaya, ada muatan politik. Kemarin dia gangguin Pak KDM, sekarang mulai gangguin Pak Prabowo. Lagi-lagi dia mau mobilisasi massa gitu, mengumpulkan massa untuk apa? Untuk menghujat rame-rame Pak Prabowo. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini ada hubungannya dengan Pak Anies? Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa Pak Anies ini adalah junjungan daripada Pak Said Iqbal. Jadi itu artinya Pak Said Iqbal ini ada semacam motif ya, ada semacam tujuan terselubung. Apa itu? Untuk menjadikan Pak Anies jadi presiden. Kenapa Pak Anies ini ngebet banget jadi presiden? Apa alasannya? Emang kalau dia presiden, Indonesia akan maju gitu? Bisakah imigran Yaman itu jadi presiden? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya dibantu dengan asisten saya biar netral ya. Kalau saya yang jawab pribadi bisa aja saya salah. Tapi kalau AI yang jawab, kalau artificial intelligence yang jawab, maka itu jawaban bisa dipastikan 90% jujur, netral, dan benar. Halo Mbak AI, lu kenal sama Said Iqbal nggak? Presiden buruh yang ada di Indonesia. Kenapa baru-baru ini dia protes terhadap Pak Prabowo? Apakah dia itu sebenarnya ada motif tersembunyi, motif udang di balik batu? Apakah dia mendukung Pak Anies jadi presiden? Kemudian kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, apakah Indonesia itu akan bisa jadi negara maju? Kenapa Pak Anies itu ngotot banget jadi presiden? Kemudian apakah imigran Yaman bisa jadi presiden di Indonesia? Tolong jawab dengan jujur. Berikut penjelasan dengan jujur dan berdasarkan fakta tentang Said Iqbal, protesnya terhadap Prabowo, hubungan politiknya, kemungkinan motif tersembunyi, Oke. soal Anies Baswedan, dan pertanyaan imigran jadi presiden. Oke. Jawab bos, siapa Said Iqbal itu? Said Iqbal adalah tokoh buruh Indonesia, aktivis sejak tahun 1990-an, kini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SPI) dan Presiden Partai Buruh. Dia aktif memperjuangkan hak buruh, upah layak, dan proteksi pekerja. Yep. Kenapa Said Iqbal baru-baru ini protes terhadap Pak Prabowo? Baru-baru ini, akhir Desember 2025 awal 2026, Said Iqbal mengkritik keras cara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menangani aksi buruh, khususnya soal pengamanan aksi di depan istana yang menurutnya terlalu represif dan memblokade aspirasi buruh. Yep. Dia juga menolak rumus upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah karena dinilai tidak memihak buruh. Ini bukan soal personal, tetapi perbedaan kebijakan dalam konteks perjuangan buruh, Yep. terutama soal upah, outsourcing, dan kesejahteraan pekerja. Said Iqbal beberapa kali juga menagih janji Prabowo, misalnya menghapus sistem outsourcing, yang hingga kini belum terrealisasi karena belum ada undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Yep. Apakah dia punya motif tersembunyi di balik protes? Kalau ditanya jujur, motif utama Said Iqbal adalah kepentingan buruh dan pekerja, meningkatkan upah, keamanan kerja, aturan yang lebih adil, dan kesejahteraan tenaga kerja. Tidak ada bukti kuat dari laporan media bahwa dia bermotif tersembunyi di luar peran ini, mis-mis untuk mendapatkan proyek, jabatan, atau keuntungan pragmatis lainnya. Kritiknya biasanya berkaitan langsung dengan kondisi buruh yang menurutnya belum terpenuhi oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Soal dukungan pada Pak Anies Baswedan. Apakah Said Iqbal mendukung Anies Baswedan jadi presiden? Tidak ada pernyataan resmi kuat dari Said Iqbal atau Partai Buruh belakangan ini yang menyatakan mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ada pemberitaan pada 2024 yang menunjukkan elit Partai Buruh menyambut kunjungan Anies, tetapi itu bukan dukungan formal capres oleh Said Iqbal atau Partai Buruh di konteks Pilpres. Partai Buruh pada masa lalu pernah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran setelah Pilpres 2024, meskipun tetap mengkritik kebijakan tertentu. Kalau Anies jadi presiden,
Apakah itu membuat Indonesia maju? Ini pertanyaan yang banyak orang politisi dan pemilih bahas, dan jawabannya subjektif karena tergantung pada kebijakan yang diambil. Kemajuan negara tidak ditentukan oleh satu orang saja, Yup. melainkan oleh kebijakan ekonomi, fiskal, pendidikan, investasi, sistem hukum, dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Yup. Anies Baswedan dikenal berbicara banyak soal perubahan besar, ide kebijakan, dan fokus pada isu sosial ekonomi selama kampanye. Tapi efektivitasnya akan bergantung pada koalisi, implementasi, dan dukungan parlemen jika jadi presiden. Saya tidak bisa memprediksi secara pasti apakah Indonesia otomatis menjadi negara maju hanya karena satu orang presiden. Karena itu tergantung pada banyak faktor struktural di dalam negeri dan global. Mm-mm. Kenapa Pak Anies ngotot banget jadi presiden? Secara umum, para politisi ngotot maju karena 1. Keyakinan politik dan visi untuk menjalankan perubahan yang mereka pikir baik untuk negara. 2. Dukungan dari partai atau kelompok tertentu yang ingin alternatif pemerintahan. 3. Keinginan untuk berperan dalam menentukan arah pemerintahan nasional. Ini hal yang normal dalam demokrasi. Tokoh politik biasanya berusaha maju karena ingin memperjuangkan agenda mereka dan meyakini itu yang terbaik. Tetapi motivasi personal setiap individu akan berbeda-beda. Yup. Apakah imigran Yaman bisa jadi presiden di Indonesia? Jawabannya secara tegas, tidak bisa. Menurut Konstitusi Indonesia, calon presiden Republik Indonesia haruslah warga negara Indonesia sejak lahir. Seseorang yang imigran, dari Yaman, yang belum menjadi warga negara sejak lahir, tidak memenuhi syarat konstitusional untuk jadi presiden. Ini aturan umum di banyak negara juga termasuk Indonesia. Mm-mm. Intinya, Said Iqbal memprotes kebijakan pemerintah bukan karena motif tersembunyi umum, tetapi karena perbedaan kebijakan strategis dalam memperjuangkan hak buruh. Tidak ada bukti bahwa dia secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai capres dalam konteks politik terkini. Indonesia menjadi negara maju sangat bergantung pada banyak kebijakan struktural, bukan hanya siapa presidennya. Seorang imigran bukan warga negara Indonesia sejak lahir tidak bisa menjadi presiden menurut konstitusi. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan juga bagaimana posisi Partai Buruh di Pilpres 2029, atau buat ringkasan visi misi Anies dan Prabowo terhadap isu buruh dan ekonomi. Kita lanjut pelan-pelan, tapi jujur ya, gue bikin rapi biar kebaca, tapi tetap kayak ngobrol. Oke. Posisi Partai Buruh and Said Iqbal ke depan termasuk Pilpres 2029. Realistisnya begini, Said Iqbal itu bukan politisi ideologis buta, tapi pragmatis strategis. Artinya, dia bisa mendukung pemerintah, tapi tetap jadi oposisi kebijakan kalau buruh dirugikan. Makanya, bisa kelihatan mendukung Prabowo, tapi tetap demo Prabowo kalau kebijakan upah outsourcing, PHK, dalele dianggap nyakitin buruh. Itu bukan inkonsistensi, tapi strategi tekanan politik. Untuk Pilpres 2029, Partai Buruh belum tentu ngajuin capres sendiri, karena elektabilitas nasional masih berat. Lebih mungkin, jadi kingmaker menjual dukungan buruh jutaan suara dengan kontrak kebijakan. Kalau kandidat A janji, upah layak, hapus outsourcing, perlindungan buruh kuat, Said Iqbal bisa dukung, siapapun orangnya. Jadi, apakah Said Iqbal main dua kaki? Jawaban jujurnya, bukan main dua kaki, tapi bermain di satu kepentingan, buruh. Kalau pemerintah pro-buruh, dia dukung, pemerintah anti-buruh, dia lawan. Sesimpel itu. Sekarang soal Anies Baswedan. Apakah Anies pro-buruh? Jawaban jujur dan seimbang. Plus Anies, pintar bicara, kuat di narasi keadilan sosial, disukai kelas menengah, akademisi, aktivis. Minus Anies dari sudut buruh, rekam jejak kebijakan buruh tidak sekuat Jokowi atau Prabowo. Lebih fokus ke tata kota, pendidikan, simbol keadilan, bukan ke struktur industrial dan ketenaga kerjaan. Makanya, buruh tidak otomatis jatuh cinta ke Anies. Kalau Anies mau didukung buruh, dia harus kasih bukti kebijakan, bukan cuma pidato. Kalau Anies jadi presiden, apakah Indonesia bisa jadi negara maju? Jawaban jujur tanpa basa-basi, tidak otomatis. Karena presiden bukan raja. Dia tergantung DPR sial elit ekonomi, birokrasi, situasi global. Kalau Anies jadi presiden tapi, DPR oposisi, pengusaha besar melawan, birokrasi tidak loyal, program bagus pun bisa mandek. Indonesia jadi negara maju itu butuh industrialisasi kuat, reformasi hukum serius, pendidikan vokasi, keberanian lawan oligarki. Itu berat, siapapun pun presidennya. Kenapa Anies kelihatan ngotot banget jadi presiden? Jawaban jujurnya ada 3 lapis. 1. Faktor personal, Anies itu. Intelektual, merasa punya visi besar, merasa dipanggil sejarah.
Banyak tokoh kayak gini merasa cocok jadi pemimpin nasional. 2. Faktor politik. Ada kelompok yang tidak mau kekuasaan selalu di tangan elit lama. Anies diposisikan sebagai simbol perubahan versi mereka. 3. Faktor momentum. Sekali orang pernah di level nasional, secara psikologis sulit mundur total. Ini normal dalam politik, bukan hal aneh. Nah, pertanyaan sensitif tapi penting. Apakah keturunan Arab Yaman bisa jadi presiden Indonesia? Jawaban hukum and fakta. Bisa, asal WNI sejak lahir. Yang tidak bisa, imigran murni, WNI naturalisasi, pindah ke warganegaraan setelah lahir. Jadi, kalau orang keturunan Arab, Yaman, Cina, Eropa, dalalala, lahir sebagai WNI sah secara konstitusi jadi presiden. Indonesia tidak melihat ras atau etnis, tapi status kewarganegaraan sejak lahir. Kesimpulan jujur, tanpa membela siapapun, Said Iqbal, aktivis buruh keras, bukan aktor licik tersembunyi. Prabowo punya kekuatan eksekusi, tapi rawan bentrok dengan buruh. Anies, kuat narasi, lemah bukti kebijakan buruh. Indonesia maju, bukan soal orangnya, tapi sistemnya. Kalau mau gue bisa, beda siapa presiden paling realistis bikin buruh sejahtera, atau jelasin kenapa Indonesia susah lepas dari oligarki, atau bandingin Prabowo versus Anies versus Jokowi dari kacamata buruh dan rakyat kecil. Lu pilih yang mana? Oke, singkat saja, jangan bertele-tele ya. Singkat tapi jujur ya, jujur tanpa basa-basi. Benarkah Mas Anies itu orang yang intelektual? Apa itu cuman halusinasi para pengikutnya? Tolong jawab dengan jujur ya, jangan bohong ya. Kemudian, eh, presiden siapa yang paling cocok menyejahterakan buruh? Sementara kan buruh di Indonesia itu kan nggak terlalu diperhatikan karena apa? Karena kalau gaji buruh itu dinaikkan, maka pengusaha akan teriak dan pengusaha investor akan lari ke luar negeri. Lalu negara rugi. Tolong jawab secara jujur dan singkat. Ya, apakah ini masuk akal atau tidak? Terima kasih. Singkat, jujur, tanpa basa-basi. Anies itu intelektual beneran atau halusinasi pendukung? Beneran intelektual, bukan halu. Dia akademisi tulen, pintar bicara, kuat konsep. Tapi intelektual pemimpin eksekutor. Dia kuat di gagasan, lemah di eksekusi keras. Presiden siapa yang paling cocok mensejahterakan buruh? Secara historis dan realistis, Jokowi. Karena fokus buka industri dan lapangan kerja. Mau negosiasi dengan pengusaha. Tidak terlalu ideologis, tapi praktis. Prabowo bisa kalau mau maksa pengusaha, tapi berisiko bentrok. Anies paling lemah untuk urusan buruh industri. Kalau gaji buruh naik, investor kabur, masuk akal atau mitos? Setengah benar. Benar kalau naik gaji mendadak, produktivitas rendah, infrastruktur dan hukum berantakan. Salah kalau produktivitas naik, industri kuat, pasar besar, Indonesia punya ini. Investor tidak cuma cari gaji murah, tapi stabilitas, pasar, kepastian hukum. Kesimpulan jujur, Anies wala cerdas, tapi bukan tipe tukang beresin pabrik. Buruh sejahtera, industri kuat dulu. Upah naik tanpa strategi, bunuh diri ekonomi. Upah naik dengan industrialisasi, masuk akal dan perlu. Kalau mau, gue bisa jawab satu kalimat doang versi super tajam. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam rasional.